Seumpama biji. Shalom, selamat pagi, saudara Tuhan. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita sedang membahas satu tema, yaitu ciptaan baru. Dan kemarin kita membahas bahwa ciptaan baru adalah orang yang hidup di dalam dunia, mengikuti dunia tapi hidup di dalam Kristus. Dan kita akan diperbarui dan kita akan menjadi ciptaan baru, hidup dalam terang Tuhan. Kalau kita hidup dalam dunia, kita tahu ada tiga hal, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan kita akan melihat apa sih yang disebut dengan keinginan daging. Kenapa kita tidak boleh hidup dalam kedagingan? Firman Tuhan dikatakan jelas dalam Roma 8 ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kita memang masih ada di dalam daging. Daging kita masih melekat, masih membungkus jiwa dan roh kita. Tapi kita tidak boleh mengikuti keinginan daging. Keinginan daging itu nyata, sudah dikatakan dalam Galatia 5 ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jelas. Keinginan daging dan keinginan roh itu betul-betul berlawanan. Artinya kita tidak bisa hidup bersama-sama. Keinginan roh dan keinginan daging tidak bisa, tapi kita mengambil keputusan salah satu. Karena itu betul-betul berlawanan. Keinginan roh dan keinginan daging itu betul-betul berlawanan. Jadi setiap kita harus pahami. Saudara kasih Tuhan, makan perlu untuk daging kita. Mungkin kita punya uang perlu untuk apa kebutuhan daging hidup kita. Tapi tidak sampai kita jatuh yang disebut keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Galatia 5 ayat yang ke-19 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu. Itu jelas keinginan daging yang kita tidak boleh hidup di dalamnya. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, dan lain sebagainya. Itu keinginan daging. Bahkan dikatakan jelas dalam Galatia 5 ayat yang ke-21, keinginan daging itu salah satunya kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Itu yang harus kita hindari dalam hidup ini. Supaya saudara tahu bahwa memang kita perlu makan, tapi tidak harus pesta pora. Kita tidak boleh ada kedengkian, iri hati, dan lain sebagainya. Bagaimana kita ini bisa hidup tidak menuruti keinginan daging? Kita bisa hidup betul-betul hidup di dalam Kristus yang disebut dengan ciptaan baru. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 5 ayat yang 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu yang harus saudara pahami dalam hidup ini. Biar hidup kita ini adalah hidup yang untuk mengalahkan daging, tidak ada cara lain, yaitu kita menyalibkan daging kita dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tuhan berkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang dahsyat, biarlah hidup kami boleh menyalibkan daging dan kami tetap tinggal di dalam terang-Mu dan kami boleh menjadi ciptaan baru. Haleluya.